Jangan bawa Islam dan ulama ke dalam politik. Jadi apa sih tujuan statement ini? Tujuannya supaya umat Islam dan ulama jauh dari politik, sehingga akhirnya para politisi bangsat, kalau bahasa kasarnya ini, para politisi bangsat itu leluasa bebas ngatur negara ini. Sehingga akhirnya sekarang coba kita lihat dengan jargon ini, umat Islam akhirnya alergi terhadap politik, takut. Padahal umat Islam mayoritas, tapi dipaksa jadi minoritas. Inilah realitas empiris. Tujuannya supaya umat Islam itu tidak masuk wilayah politik, sehingga yang menguasai wilayah politik itu semuanya anti terhadap Islam. Dan itu nampak sekarang ini terjadi. Mereka leluasa, bebas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Berbicara politik memang julukannya Nabi, berbicara politik di dalam masjid, berbicara politik yang sehat, strategi umat, strategi kelompok. Anda diklaim sebagai strategi umat Islam keseluruhan dan menganggap orang lain yang berbeda dengan Anda meskipun satu kiblat dengan Anda. Anda katakan sebagai bukan orang Islam. Lah, ini apakah politik yang sehat yang dibicarakan di dalam masjid yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di usia memang tujuan Anda merusak? Apalagi kita harus bilang tujuan kalian merusak. Apalagi kita harus bilang Anda tidak mewakili seluruh umat Islam. Anda harus catat itu. Saya termasuk orang Islam yang tidak mewakili oleh Anda suaranya. Maka yang melawan Anda itu bukan orang lain, bukan saya, salah satunya yang juga sama orang Islam. Saya hormati dan saya banggakan itu yang ngomong enak banget ya. Enak banget yang ngomong kemarin. Saya sudah bahas di bagaimana kesembarangan dia di dalam berbicara di dalam masjid, dan saya nggak mau menyebut dia sebagai seorang ustadz. Begitu sembarangan dia berucap, katanya ini semua ini di Indonesia, ini politik dikuasai oleh orang-orang yang anti-Islam. Umat Islam dikerdilkan, umat Islam disingkirkan, seolah sengaja supaya menjauh dari ruang politik. Dia menyebut Islam itu ke siapa? Ya aneh. Saya yang dia maksud umat Islam itu siapa? Apakah hanya dia saja yang orang Islam? Itu orang lain yang berbeda dengannya bukan Islam. Gila, gak kira-kira punya pemahaman kayak gini. Ekstrim radikal. Itu kayak gini deh, menganggap orang lain yang berbeda dengannya meskipun satu kiblat. Meskipun satu kiblat karena berbeda dianggap orang lain yang beda yang satu kiblat itu bukan Islam. Ini pemikiran orang-orang Khawarij. Itu persis banget kayak gini tuh. Coba kita cek, bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu adalah orang Islam. Apa Anda tidak menganggap bahwa Jokowi juga orang Islam? Itu orang-orang Islam mayoritas, cek anggota-anggota dewan. Adapun tim pers, wakil, penting pertimbangan presiden di dalamnya ada Habib Lutfi. Ada orang-orang Islam semua. Anda menganggap itu bukan orang Islam? Tidak orang-orang seperti itu. Saya kira nggak ada yang alergi terhadap politik. Nggak ada, cuma alergi terhadap gaya politik kalian. Yang itu tuh statementnya ada ungkapkan. Yang menganggap bahwa orang lain yang berbeda dengan Anda itu seolah bukan Islam, itu gaya politik sadis Anda tuh. Makanya jangan coba-coba membawa politik identitas. Maksudnya itu kita cek. Pilkada DKI Jakarta umat Islam dengan umat Islam kok. Mayoritas yang kemudian saling gontok-gontokan. Dan kelompok Anda yang paling sadis, mencap orang lain yang berbeda pilihan politik dengan Anda sebagai munafik, bahkan sebagai kafir. Ini mayatnya tidak akan diterima bumi. Di sini maksudnya kalau Anda berpolitik secara sehat, gak menjadi kemudian mengkafir-kafirkan, memunafikan seseorang karena berbeda pilihan. Saya kira welcome, biasa-biasa saja, monggo-monggo saja, kalem-kalem saja. Dan kita pun akan menerima dengan sangat baik. Kenapa? Bahkan saya sebagai pribadi muslim melawan argumentasi Anda, kelompok-kelompok Anda, karena kita tidak terima ajaran yang begitu mulia, begitu suci. Kemudian Anda masukkan
kemudian Anda kerdilkan hanya karena kepentingan politik. Anda sesat-sesatkan orang lain, Anda munafik-munafikan orang lain karena berbeda pilihan politik. Berbicara politik memang julukannya Nabi, berbicara politik di dalam masjid, berbicara politik yang sehat, strategi umat, strategi kelompok. Anda diklaim sebagai strategi umat Islam keseluruhan dan menganggap orang lain yang berbeda dengan Anda meskipun satu kiblat dengan Anda. Anda katakan sebagai bukan orang Islam. Lah, ini apakah politik yang sehat yang dibicarakan di dalam masjid yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di usia memang tujuan Anda merusak? Apalagi kita harus bilang tujuan kalian merusak. Apalagi kita harus bilang Anda tidak mewakili seluruh umat Islam. Anda harus catat itu. Saya termasuk orang Islam yang tidak mewakili oleh Anda suaranya. Maka yang melawan Anda itu bukan orang lain, bukan saya, salah satunya yang juga sama orang Islam. Saya hormati dan saya banggakan itu yang ngomong enak banget ya. Enak banget yang ngomong kemarin. Saya sudah bahas di bagaimana kesembarangan dia di dalam berbicara, di dalam masjid. Dan saya nggak mau menyebut dia sebagai seorang ustadz. Begitu sembarangan dia berucap. Katanya ini semua ini di Indonesia, ini politik dikuasai oleh orang-orang yang anti-Islam. Umat Islam dikerdilkan, umat Islam disingkirkan, seolah sengaja supaya menjauh dari ruang politik. Dia menyebut Islam itu ke siapa? Ya aneh. Saya yang dia maksud umat Islam itu siapa? Apakah hanya dia saja yang orang Islam? Itu orang lain yang berbeda dengannya bukan Islam. Gila, gak kira-kira punya pemahaman kayak gini. Ekstrim radikal. Itu kayak gini deh, menganggap orang lain yang berbeda dengannya meskipun satu kiblat. Meskipun satu kiblat karena berbeda dianggap orang lain yang beda yang satu kiblat itu bukan Islam. Ini pemikiran orang-orang Khawarij. Itu persis banget kayak gini tuh. Coba kita cek bahkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo itu adalah orang Islam. Apa Anda tidak menganggap bahwa Jokowi juga orang Islam? Itu orang-orang Islam mayoritas cek anggota-anggota dewan. Adapun tim pers, wakil, penting pertimbangan presiden di dalamnya ada Habib Lutfi. Ada orang-orang Islam semua. Anda menganggap itu bukan orang Islam? Tidak orang-orang seperti itu. Saya kira nggak ada yang alergi terhadap politik. Nggak ada, cuma alergi terhadap gaya politik kalian. Yang itu tuh statementnya ada ungkapkan. Yang menganggap bahwa orang lain yang berbeda dengan Anda itu seolah bukan Islam, itu gaya politik sadis Anda tuh. Makanya jangan coba-coba membawa politik identitas. Maksudnya itu kita cek. Pilkada DKI Jakarta umat Islam dengan umat Islam kok. Mayoritas yang kemudian saling gontok-gontokan. Dan kelompok Anda yang paling sadis, mencap orang lain yang berbeda pilihan politik dengan Anda sebagai munafik, bahkan sebagai kafir. Ini mayatnya tidak akan diterima bumi. Di sini maksudnya kalau Anda berpolitik secara sehat, gak menjadi kemudian mengkafir-kafirkan, memunafikan seseorang karena berbeda pilihan. Saya kira welcome, biasa-biasa saja. Monggo-monggo saja, kalem-kalem saja. Dan kita pun akan menerima dengan sangat baik. Kenapa? Bahkan saya sebagai pribadi muslim melawan argumentasi Anda, kelompok-kelompok Anda, karena kita tidak terima ajaran yang begitu mulia, begitu suci. Kemudian Anda masukkan, kemudian Anda kerdilkan hanya karena kepentingan politik. Anda sesat-sesatkan orang lain, Anda munafik-munafikan orang lain karena berbeda pilihan politik. Berbicara politik memang julukannya Nabi, berbicara politik di dalam masjid, berbicara politik yang sehat, strategi umat, strategi kelompok. Anda diklaim sebagai strategi umat Islam keseluruhan dan menganggap orang lain yang berbeda dengan Anda meskipun satu kiblat dengan Anda. Anda katakan sebagai bukan orang Islam. Lah, ini apakah politik yang sehat yang dibicarakan di dalam masjid yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di usia memang tujuan Anda merusak? Apalagi kita harus bilang tujuan kalian merusak. Apalagi kita harus bilang Anda tidak mewakili seluruh umat Islam. Anda harus catat itu. Saya termasuk orang Islam yang tidak mewakili oleh Anda suaranya. Maka yang melawan Anda itu bukan orang lain, bukan saya, salah satunya yang juga sama orang Islam.
Saya hormati dan saya banggakan itu yang ngomong enak banget ya. Enak banget yang ngomong kemarin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.